Gelaran pemilihan kepala daerah Jakarta masih November mendatang. Namun drama kontestasi untuk memilih orang nomor 1 Jakarta itu kian seru. Yang terbaru, suasana panas terjadi antara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep versus Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut Presiden Jokowi telah menyodorkan nama putra bungsunya itu untuk mengamankan kursi di Pilkada Jakarta. Namun hal tersebut dibantah tegas oleh Kaisang dan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Riuh Pilkada Jakarta pun terus bergulir. PKS telah menegaskan mendukung Anies Baswedan Sohibul Iman. Namun partai-partai lain yang sebelumnya mendukung Anies mulai berpikir ulang. PKB, PDIP, dan Nasdem pun mulai memikirkan untuk memajukan kader partainya untuk bersaing di Jakarta. Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota nyatanya masih menjadi barometer politik yang tak bisa dilupakan. Tim TV One mengabarkan. Iya, perang ego para elit kemudian muncul di sini dalam Pilkada Jakarta, di mana kemudian ada isu yang menyebutkan ada penyodoran nama Kaisang Pangarep dari Presiden Joko Widodo ke sejumlah partai politik termasuk PKS. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Kita sudah mengundang dari PKS juga sebenarnya, namun belum ada yang berkenan untuk mengkonfirmasi mengenai hal ini. Termasuk dari PSI juga. Untuk itu kita hadirkan ada narasumber yang berkenan untuk hadir. Ada Mas Umam yang sudah berada di studio pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Alfat, pagi Mbak Sira. Lewat sambungan Zoom ada Bang Henry Satrio juga hadir, analis politik juga dari sambungan Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Hensat. Selamat pagi Bang Hensat. Waalaikumsalam, Bang Umam, selamat pagi. Baik, kita gosip-gosip politik pada pagi hari ini ya. Biar lebih santai, lebih seru lagi. Ya. Saya ingin ke Mas Umam dulu deh yang ada di studio ya Bang Hensat ya. Mas Umam, kalau kita lihat ada bantah-bantahan di sini yang terjadi. Sebenarnya mungkin Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS menyebutkan ini saat ditanya oleh wartawan. Iya sudah ada penyodoran nama, ada nama Kaisang ke PKS bahkan, lalu kemudian dibantah oleh Kaisang sendiri. Nah ini mana yang harus kita percaya ini? Ada bantahan, ternyata di balik itu juga ada isu katanya disodorkan. Ya, bentuk penyodoran ini disodorkan, kata penyodoran ini menurut Mas Umam tuh apa sih sebenarnya disodorkan? Iya, memang ini seperti membuka kotak Pandora. Ada sesuatu yang sedang dimainkan di belakang layar, tapi kemudian seolah disampaikan secara terbuka oleh Pak Sekjen PKS. Ya sah-sah saja, tetapi kemudian bagi konteks strategi pemenangan politik tentu ini bisa membuyarkan strategi yang sedang dimainkan. Nah, dalam konteks ini tentu ini menjadi debatable karena masing-masing mencoba untuk apa ya? Ada yang satu mengkonfirmasi, yang satu kemudian mengklarifikasi. Tapi kalau misal kemudian menyodorkan, diartikan sebagai menawarkan, ya bisa saja itu terjadi atau dengan strategi yang lain, yaitu membuka kemungkinan-kemungkinan. Nah, yang membuka ini siapa berarti? Ya bisa saja barangkali Pak Jokowi secara pribadi atau Pak Jokowi dalam konteks bukan Pak Jokowi langsung, tetapi lingkaran terdekat Pak Jokowi yang kemudian dianggap sebagai representasi Pak Jokowi. Nah ini yang kemudian sebenarnya secara simbolik barangkali cukup banyak layer, tetapi begitu kemudian kita cermati polanya, trennya yang berkembang, mulai dari putusan MA kemarin ya, itu kan putusan itu juga kalau sekali lagi kita flashback sekali lagi, itu kan terlalu terlihat ya vulgar, seolah kemudian dipersembahkan untuk Kaisang. Mungkin kalau misal saya berikan saran masukan buat teman-teman di lingkaran Mas Kaisang, mainnya harusnya kemarin jangan di angka yang memang seolah betul-betul dekat dengan umurnya Kaisang. Ambil aja 25 tahun, sama dengan level kepala daerah di level bupati atau wali kota. Kalau ini jalannya kan sudah seperti terlihat vulgar gitu. Nah oleh karena itu ini kemudian barangkali juga saya menangkap ada semacam kegelisahan ya di lingkaran PKS barangkali. Di satu sisi tampaknya pintu untuk bergabung di pemerintahan baru belum juga terbuka. Hilalnya sudah diintip-intip tapi tidak begitu terlihat, dan per hari ini juga kemudian membuat PKS sendiri mencoba untuk melakukan banting setir. Karena kalau ini tidak dibukakan maka harus ada jalan yang lain. Nah di dalam konteks itu barangkali ini adalah bagian dari early attack dari PKS kepada lingkaran kekuasaan yang diharapkan barangkali bisa kemudian mengakumulasi
sekaligus mengkonsolidasi basis kekuatan terutama di DKI Jakarta. Oke, kita dengarkan juga ya dari versi Bang Hensat. Bang Hensat mengartikannya seperti apa yang disampaikan oleh Sekjen dari PKS? Menurut saya justru ajaib ya, karena baik. Silakan lanjut, Bang. Ya, ajaib secara politik. Baik. Bang Hensat, ada kendala komunikasi yang lain, sehingga mohon maaf, kita akan minta tolong diperbaiki untuk komunikasinya Bang Hensat via Zoom-nya. Kita ke Mas Umam. Mas Umam, kalau misalnya kita mencermati, saat ini kan posisi PKS juga belum ada temannya gitu kan, sementara kursinya juga masih 18 kursi, tidak mungkin mandiri. Nah, apakah dengan yang sudah disampaikan Anies Sohibul Iman ini juga dirasa-rasa menutup kemungkinan untuk parpol lainnya bergabung? Nah, akhirnya juga ada nama-nama Kaisang mungkin. Iya, itu yang kemarin salah satunya disampaikan oleh PKB. Padahal kita tahu PKB adalah salah satu frontliner dalam konteks dukungan kepada Anies Baswedan. Ya, ini sebenarnya saling ikhtiar ya. Karena dulu waktu di Pilpres yang dilakukan PKS ini sebenarnya berguru pada PKB. PKB itu dulu melakukan deal langsung dengan Pak Surya Paloh di Nasdem. Sehingga kemudian terbentuklah Amin. Anies Muhaimin. Yang melakukan deal adalah PKB dengan Nasdem. Sehingga kemudian posisinya PKS di fait accompli. Mau ikut, alhamdulillah, nggak ikut ya nggak apa-apa. Nah, sepertinya PKS itu berguru pada PKB. Mau strategi yang sama. Strategi yang sama. Maka kemudian yang dilakukan oleh PKS adalah sebelum kemarin deklarasi aman, konon kabarnya adalah konfirmasi dan juga komunikasi antara PKS dengan Pak Surya Paloh di Nasdem. Maka ini adalah mencoba untuk ngedil. Adapun nanti PKB ikut atau tidak, ya terserah PKB. Apakah kemudian secara legowo akan memberikan dukungan atau tidak. Tetapi begini, kalau misal kemudian PKB akhirnya kemudian berpikir ulang, karena kemarin statementnya cukup clear ya. Satu, aman menjadi kurang menarik. Yang kedua, berpotensi menutup tadi masuknya dari partai-partai lain. Nah, hal itu kemudian berpotensi mendegradasi kekuatan dari Anies Baswedan. Karena praktis memang betul secara threshold 20% akan terpenuhi. Tetapi basis kekuatan yang cukup lebih besar itu dibutuhkan oleh Anies Baswedan, terutama untuk menutup celah. Karena bagaimanapun juga Anies dan juga PKS memiliki basis pemilih loyal yang sama. Kalau misal kita cermati di basis pemilu 2024 yang lalu, kemenangan Mas Anies itu terpusat salah satunya di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Pusat. Dan kalaupun Jakarta Pusat itu pun sifatnya juga tipis antara Pak Prabowo dengan Mas Anies. Nah, adapun kemudian di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan itu juga basisnya PKS. Nah, sementara Jakarta Barat, Jakarta Utara yang basisnya cukup besar, yang harus dihitung betul, itu lebih banyak dikuasai oleh partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, maka kalau misal kemudian Anies Baswedan betul-betul ingin target menang ya, maka harusnya kemudian menghitung betul. Satu, pertama, mengamankan loyalitas PKB. Yang kedua, membuka ceruk pemilih yang baru. Apakah kemudian melewati partai-partai yang lain, atau barangkali yang per hari ini belum menunjukkan arah ya, karena barangkali masih galau, masih gamang. Salah satunya adalah PDIP. Karena PDIP ini masih bingung, mau geser ke kanan, rasa-rasanya agak gengsi, ke kiri juga katanya ada resistensi ideologi, jadi masih gamang ini, masih galau. Nah, itu yang menarik, apakah kemudian kemungkinan itu bisa terjadi karena butuh ceruk baru, karena kalau Anies Baswedan hanya dengan PKS, ceruknya masih sama, itu yang kemudian dipermasalahkan oleh Nasdem yang mengatakan kami tidak ingin dikawinkan paksa, begitu, ada cuma Anies sama Sohibul Iman, harus ada ceruk baru yang bisa kemudian membuka peluang itu. Bang Hensat mungkin nanti punya ada analisanya, usai jeda ya Bang Hensat ya, sambil kemudian kita pastikan lagi komunikasinya sudah membaik. Kami jeda dulu, kami kembali setelah lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Komunikasi kami dengan Bang Henry Satrio sudah diperbaiki. Bang Henry, kalau kita lihat ini kita sedang dipertontonkan ego para elit partai politik. PKS punya ego ingin mengajukan Sohibul Iman, lalu Nasdem punya ego kita tidak mau kawin paksa, lalu Golkar juga punya ego ingin Ridwan Kamil masuk di Jawa Barat, sementara ada yang ingin masuk di Jakarta. Ini bagaimana kemudian kita melihat perang ego ini bisa diakomodir oleh masing-masing kubu begitu, Bang Henry? Ya, yang akan dilihat nanti kan tujuan akhirnya aja. Misalnya Anies Baswedan kan tujuannya dia berlayar, ada PKS juga gitu, mau berlayar juga. Jadi artinya kalau sekarang mereka main drama politik, ya menurut saya biasa aja. Jadi kalau kemudian ego partai muncul, ya itu semata-mata hanya untuk memuaskan konstituennya aja. Jadi ya ujung-ujungnya nanti kita bisa tebak. Misalnya Baswedan mau bayar, ya kita harus apapun. Baik. Bang Henry, mohon maaf nih. Ada putus-putus lagi nih memang sinyalnya. Sinyalnya kurang oke banget ya. Oke, kita dengarkan Kausar. Baik. Mas Umam, kalau misalnya melihat apa yang disampaikan juga oleh Nasdem gitu ya, tidak ingin kawin paksa. Nah, artinya posisinya akan seperti apa nih? Apakah jadi gitu merapat ke PKS dengan Anies dengan Sohibul Iman, atau ada di belakang layar ada lobby-lobby lagi nih? Jangan sampai nama dua ini gitu, terutama yang wakilnya Sohibul Iman. Iya, memang kalau misal kita pahami ya dalam konteks struktur kekuasaan dan juga nature kekuasaan yang besar, tentu ada kepentingan cukup kuat dari pemenang pemilu 2024 yang lalu untuk tidak memberikan panggung kepada potential threat, sekaligus juga potential rival di kontestasi pemilu yang akan datang. Potensi ancaman gitu ya? Iya, potensi ancaman yang cukup besar. Ya terbukti paling nggak kemarin di pemilu yang lalu, Mas Anies cukup tampil kompetitif dalam konteks narasi publik, kemudian berhadapan dengan Pak Prabowo. Kalau misal kemudian ini kemudian diberikan ruang kemenangan yang terbuka di DKI Jakarta, ya diakui atau tidak, itu akan memberikan sebuah potensi yang barangkali tidak mudah untuk dihandle, dimitigasi nanti menjelang pemilu 2029 yang akan datang. Nah, oleh karena itu, kalau misal kita melihat dalam konteks kacamata besar ini, maka tampaknya Koalisi Indonesia Maju termasuk juga pemerintahan baru memiliki kepentingan besar untuk mengamankan betul, terutama di basis-basis kekuatan besar ya, yang akan menentukan nanti Pilpres sekaligus pemilu di 2009 yang akan datang. Let's say DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya termasuk Sumatera Utara. Nah, semua itu akan mencoba untuk dilakukan pendekatan secara optimal. Nah, adapun kemudian bonus-bonus tadi itu yang kebetulan di DKI Jakarta muncul putra Pak Jokowi. Kemudian di Jawa Tengah kemudian muncul termasuk yang cukup dekat dengan keluarga Pak Jokowi. Kemudian di Sumatera Utara muncul menantu Pak Jokowi. Nah, itu bagian dari dinamika. Tetapi bahwa dalam konteks ini ada endorsement dari Pak Jokowi, ya itu bagian dari sebuah realitas, meskipun tampaknya rival politik dalam konteks ini adalah PKS, mereka agak ada trauma bahwa dalam proses kontestasinya akan ada dalam perspektif teman-teman PKS, termasuk PDIP sendiri, kemarin disampaikan oleh Bu Mega, ada kekuatan partai, ada kekuatan non-partai, yang dua-duanya bergerak, dan pergerakan ini tidak mudah untuk diantisipasi. Nah, ini yang kemudian begitu kemudian muncul nama Kaisang, kemudian muncul nama-nama yang lain, menjadi mereka agak khawatir. Nah, maka kita bisa pahami betul kalau misal kemudian tadi penyampaian dari Pak Sekjen PKS ya, menyatakan bahwa Kaisang disodorkan oleh Pak Jokowi. Dalam konteks ini barangkali Pak Jokowi tidak melakukan langsung, tetapi ini juga bagian dari negatif campaign dari PKS untuk melakukan serangan kepada jantung pertahanan. Karena dalam konteks ini adalah isu moral etik tentang fatsun politik itu yang kemudian hendak digunakan oleh teman-teman di PKS dan juga tentu lingkaran aman ini
untuk mendegradasi potensi lawan. Oke, satu hal tadi yang Mas Umam katakan bahwa adanya banyak orang-orang dekat dari Pak Joko Widodo yang kemungkinan akan maju di sejumlah pilkada. Iya. Apakah ini kemudian mencerminkan juga kebijakan dari Pak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih nanti yang tadi dikatakan ingin mengamankan juga bahwa tidak mau memunculkan ancaman potensi di masa yang akan datang? Apakah itu pencerminan dari itu? Apa gimana? Ya, per hari ini Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo masih berada dalam satu gerbong yang sama. Dalam konteks irisan kepentingannya juga tidak jauh berbeda. Artinya bahwa dalam konteks membaca situasi lapangan, terutama di simbol-simbol besar tadi itu, tampaknya tidak terjadi faksionalisme yang cukup signifikan. Meskipun tetap ada, let's say seperti di Jawa Tengah, tampaknya ada aspirasi yang berbeda. Menurut informasi spekulatif, Pak Jokowi cukup percaya misalnya kepada Pak Lutfi, tetapi di saat yang sama ada aspirasi dari internal Gerindra untuk mengajukan nama dari kader terbaiknya. Karena kalau misal dihitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kalau misal kemudian mengikuti tren besar yang berkembang, itu tidak ada satupun dari Gerindra. Ini partai pemenang loh. Partai yang mengantarkan kader terbaiknya menjadi presiden. Kalau misal kemudian di Jawa, tidak ada representasi dari Gerindra, itu pertanyaan besar. Ini Gerindra itu menangnya disokong, ataukah memang menang betulan? Nah ini yang kemudian tampaknya ada dinamika. Tapi per hari ini belum ada satu tren atau indikasi faksionalisme yang cukup signifikan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke, kita kembali menyapa Bang Hensat. Bang Hensat saat ini melihatnya bagaimana? Kalau melanjuti tadi yang sempat kita bahas, perang ego ini akan berhenti di titik temu di mana, Bang Hensat? Ya, kalau saya sih melihatnya kalau ada yang mengatakan ya bukan atau tidak disodorkan, ya bisa jadi sebetulnya disodorkan. Jadi kan memang biasanya kan kebolak-balik begitu kan, kalau dia bilang kanan artinya kiri. Kalau dia bilang atas artinya bawah gitu. Kalau dia bilang bukan disodorkan ya itu artinya disodorkan. Apalagi kalau kemudian ngomel gitu kan, Pak Habib bilang itu disodorkan terus marah. Jangan-jangan waduh ketahuan di awal nih saya. Tapi kan dari awal emang udah jelas-jelas begitu. Dalam MA itu sudah dibuka, itu nggak mungkin nggak dipakai. Jadi ya menurut saya ya udahlah ngaku aja. Gitu. Tapi menurut Bang Henry, kata penyodoran ini tuh apa sih yang bisa diartikan begitu oleh PKS mungkin, oleh Anies Baswedan mungkin? Ya kan gini, pasti pihak Pak Jokowi memahami PKS mau berlayar, Anies mau berlayar. Rezim punya kekuatan untuk mencegah itu. Nah ini ditawarkan opsinya nih, kalau mau apa Kaisang aja. Tapi disodorkan gitu, kan bareng ke Anies mungkin nanti. Bisa jadi Anies Kaisang disodorkan begitu mungkin nggak Bang? Iya mungkin aja kalau Anies Kaisang kejadian kan lawan kota kosong tuh di Jakarta kemungkinan. Tapi itu sebenarnya mungkin saja begitu. Karena kan kalau misalnya kita tahu tadi Mas Umam sempat bilang kalau misalnya pintu di pemerintahan bagi PKS ini kan belum terbuka gitu. Nah, apa ada kaitan-kaitan ini juga deal-dealan tertentu di belakang komunikasi politiknya menurut Bang Hensat? Loh desas-desusnya kan udah banyak Sila. Jadi misalnya mau dikasih kursi menteri lah, mau dikasih logistik lah. Kan banyak apa namanya desas-desus. Tapi justru yang menarik itu sekarang di beberapa daerah pilkada itu yang menentukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Kan di Jawa Tengah katanya udah ngalah tuh jagoannya Pak Prabowo nggak akan menang. Jadi gitu kira-kira Pak, ini apa maksud saya pasti pengennya ya kalau bisa Kaisang jangan Surabaya lah, Jakarta aja. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bang Hensat. Terakhir Terima mungkin kasih, Mas Umam, Bang Hensat. ada kesimpulan dari perang ego para elit di Jakarta dan juga daerah-daerah lain tadi yang dikatakan. Ya, kalau perang ego tentu solusinya tentu nggak lepas dari negosiasi dan kompromi. Ya sama, dalam konteks politik kalkulasinya who gets what, siapa mendapatkan apa.
Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi adalah apakah kemudian sikap dari Nasdem dan juga PKB per hari ini yang justru menunjukkan ada upaya untuk masang kopling, untuk barangkali mau bermanuver, barangkali mau pindah gigi ini. Iya. Nah, barangkali apakah itu menjadi bagian dari upaya kekuatan besar untuk memunculkan kekuatan veto. Karena bagaimanapun juga memang bergantung pada Nasdem dan juga PKB. Jadi kuncian dari PKS itu bisa berpotensi menjadi bumerang kalau misal kemudian veto itu dikeluarkan dan kemudian Nasdem ternyata mengikuti apa yang menjadi titah dari kakak asuh ini. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian tampaknya mencoba untuk diantisipasi betul oleh PKS. Tapi perkembangan kemarin aman sendiri betul-betul sudah dideklarasikan dan sudah komunikasi cukup intens tampaknya antara Nasdem dan PKS. Jadi kalau misal kemudian itu dilanjutkan juga make sense. Dan ada satu keyword lagi. Kalau misal kemudian Kim mengajukan nama Ridwan Kamil, menurut informasi spekulatif bahwa RK salah satu nama yang selama ini kena veto terus dari Nasdem. Tampaknya ada luka lama secara politik yang belum selesai. Baik. Nah, barangkali itu yang bisa menjadi argumen dari Nasdem disampaikan kepada lingkaran Kim. Kalau nama ini belum memungkinkan, maka kemudian itu menjadi argumen untuk tetap memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Let's see. Baik. Ya, kita Let's sama-sama melihat ya, let's see ya. Karena kayaknya politik tuh ada residu-residu di masa lalu tuh mesti dibawa-bawa gitu ya. Residu-residu yang membekas. Terima kasih ya Mas Terima Umam, kasih, sudah Mas bergabung Umam. sama kami. Terima kasih Bang Heri Satrio sudah bergabung sama kami. Kalau kita lihat pilkada ini makin sulit ya. Saya ingin simpulkan lah, makan lada bikin sembelit, mending lontong pakai sate lilit. Pilkada jadi perang para elit, tolong jangan lupa hidup rakyat lagi makin sulit sekarang. Harus diperhatikan. Oke. Dan kita informasikan juga, ini ada informasi mengenai tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mokhtar Ngabalin, yang kembali membantah adanya campur tangan dari Presiden Joko Widodo dalam Pilkada 2024. Hal ini sekaligus merespon dari pernyataan yang tadi kita bahas dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut ada tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk mengusung Kaisang Pangarep dalam Pilkada Jakarta. Jadi suruh cek dulu data informasi yang benar baru ngomong, jangan ngawur-ngawur. Ya. Tidak ada sama sekali cawe-cawe berarti ya obrolan dengan parpol itu tidak ada. Menawarkan Sama sekali tidak ada. menawarkan nama Mas Kaisang kepada parpol Sama sekali ini tidak ada. ini Bahwa gitu. kalau ada orang yang mau menawarkan Mas Kaisang, monggo. Ini setiap orang punya hak untuk berdemokrasi, setiap orang punya hak untuk, jangankan Mas Kaisang atau siapa saja. Saya, Dinda, Mas Kaisang semua punya hak yang sama. Kalau ada yang merasa bahwa dia layak kemudian untuk menjadi calon gubernur, apa karena dia anak presiden kemudian itu menjadi pertimbangan, apakah itu juga salah?